Iya. sebenarnya. Iya betul, dilema macam keluarga ayah saya suruh, kenapa kamu Kristen? Kristen tak ada, itu semua masuk neraka. Mereka selalu cakap macam itu. Saya cakap, Wah, serius Kak? iya, dia cakap, Seharusnya Kakak bilang Kak, Islam yang masuk neraka semua, Maryam 71 Kak, bilang dong. tapi tak, saya selalu jawab, kalau memang Yesus adalah jalan yang sesat, kenapa dalam Islam percaya kalau Nabi Isa lah yang menyelamatkan bumi di saat hari kiamat tiba? Wih, Wih. mantap. Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja, Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah diskusi agama antara Agatha, apologet Kristen, bersama dengan Muslim. Dan di dalam diskusi ini juga dia didatangi oleh seorang yang kemudian menjadi murtad dan imannya sangat kuat oleh karena dia mengerti kebenaran, dia mengerti dan memahami akan firman Tuhan sehingga dia tidak mudah diombang-ambingkan oleh perkataan, pernyataan orang lain yang berusaha untuk menggoyangkan imannya. Nah, seperti apa diskusinya? Mari saksikan video ini dari awal sampai habis dan semoga memberikan pencerahan ya. Lo Injilnya sendiri ya Yesus itu saat dia menyatakan diri dengan mati dan bangkit di atas kayu salib itu. Apa yang mau diceritakan? Pada saat Yesus berkeliling ke mana-mana, dia memberitakan bahwa akan ada datang kerajaan Allah. Siapa kerajaan Allah itu yang dimaksud? Adalah Roh Kudus yang akan dicurahkan. Nah, tapi Roh Kudus yang akan dicurahkan itu bergantung kepada kematian dan kebangkitan Kristus. Gitu. Kematian dan kebangkitan Kristus. Dan gini ya Pak Prof ya, pengutusan Rasul itu murid itu disebut Rasul ketika pengutusan ini loh, di dalam Matius 28 ayat yang ke-19. Nah, di situ mereka baru memulai pengajaran mereka, memulai kerasulan mereka. Nah, di situ cuman ada 11 kalau kita baca di Matius 28 ayat 16. Oh ya, betul. Matius 28 ayat 16. 11 murid. Itu 11 murid. Jadi kerasulan itu dimulai ketika mereka diutus Yesus langsung tuh pergi. Nah itu, jadi pengutusan kerasulan itu dimulai dari situ. Makanya Paulus juga ketika Yesus mengatakan pergilah ke kota, nah di situ dimulai kerasulannya. Itu. Berarti secara sistem itu apabila baru diutus itu baru disebut rasul. Ya iyalah, orang belum itu diutus utusan Mesias. kok udah disebut rasul. Kan seperti ini Kak, maaf sebelumnya. Iya, saatnya saya masih belum terlalu paham. Nah, kalau kita berkaca di Petrus semisal, kan kalau di Petrus sendiri kan waktu bertemu, kalau tidak salah kalau saya baca itu saat bertemu dengan Yesus di danau kah atau apa itu, saya kurang tahu ya. Nah, itu kan dia nelayan. Nah, saat menelayan itu kalau tidak salah itu kan dia diutus untuk menjala sebagai penjala manusia. Apakah itu sudah disebut sebagai pengutusan sebagai rasul kira-kira? Karena gini bro, Roh Kudus belum turun. Roh Kudus belum turun, Bang. Roh Kudus belum turun saat itu. Hari Pentakosta itulah baru mereka mulai menginjili gitu. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 15 itu ada orang-orang yang percaya dengan Yesus, tapi dia tidak percaya, maksudnya dia tidak percaya sepenuhnya kepada Kristus meskipun dia adalah pengikut Kristus. Apa sebutan mereka? Mereka itulah yang disebut sebagai orang-orang Nasrani. Mereka dari Nazaret. Makanya kami selalu mengatakan Nasrani dengan Kristen beda. Kisah Para Rasul 24 ayat 5 dikatakan bahwa ia adalah orang dari sekte Nasrani. Nasrani ini dari mana? Dari orang-orang yang mengikut Kristus tapi tidak sepenuhnya mempercayakan dirinya kepada Kristus. Dia masih mengatakan, apabila kamu kalau nggak disunat maka kamu akan nggak selamat. Nah, para rasul bersidang waktu itu, bersidang bahwa itu bukan ajaran Kristus. Semua rasul loh, murid Yesus ya. Sehingga hasil keputusan sidang, orang yang mengatakan bahwa kamu ikut Yesus tapi kamu harus disunat demi keselamatanmu, itu bukan disebut sebagai orang Kristen. Mereka itulah orang-orang yang disebut sebagai orang Nasrani. Mereka orang-orang yang berasal dari Nazaret. Jadi pengikut Yesus itu bukan berarti dia benar-benar ngikut. Jadi pengikut Yesus itu bukan berarti dia
Pengikut Yesus yang benar-benar ikut itu siapa? Adalah murid-muridnya Yesus. Itulah kenapa Yesus memerintahkan setelah kebangkitannya, ingat ya, setelah Yesus bangkit dari mati, Yesus mengajarkan muridnya untuk membaptis. Ya, bukannya sebelum dia mati, tapi dia mengajarkan muridnya untuk membaptis itu setelah kebangkitannya. Gitu, Bang. Oh, berarti yang Pak Prof tadi bahas yang sebelumnya itu yang dimaksud dari percaya tapi tidak percaya Yesus, apakah orang yang selesai dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, apakah itu termasuk di dalamnya kira-kira? Bukan, coba ya kita lihat ini ya. Kita buka. Abang ada Alkitab nggak, Bang? Maaf, saya Islam. Nggak apa-apa, nggak ini kan? Nggak Coba buka itu. baca di dalam Buku nggak punya agama kok. Kisah Para Jangan Rasul. gitu lah, Kak. Jangan gitu. Emang buku nggak punya agama? Saya baru tahu buku punya agama kan dia nggak Kisah bisa Para tahu. Rasul 19 19 ayat berapa Pak Prof? ayat 1. Tolong dibacain, Oke. Tak. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid, katanya kepada mereka. Muridnya ini maksudnya apa? Murid Yesus kan? Kristus. Iya. Bukan. Tetapi mereka belum menerima Roh Kudus di sini. Ya, oke, lanjut. Lanjut ya. Mereka sudah tahu Yesus tapi mereka belum menerima Mereka Roh Kudus. belum tahu Roh Katanya Kudus kepada itu apa. mereka. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Belum dibaptis bahkan. Belum, iya. Ini masih mikweh. Beda berarti. Baptisan Yohanes dengan baptisan para rasul itu beda. Baptisan Yohanes itu adalah baptisan untuk pertobatan. Tuh baca ayat 4. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ayat 5. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Nah, jadi jangan dipelintir lagi nih, dalam nama Tuhan Yesus. Oh, berarti Bapa, Putra, dan Roh Kudus salah. Bukan, ini adalah dalam nama Tuhan Yesus karena ada dua jenis baptisan yang berbeda. Satu baptisan Yohanes yang disebut mikveh, orang-orang Yahudi yang hanya untuk pertobatan. Satunya adalah baptisan Roh Kudus. Itulah yang disebut dengan baptisan Tuhan Yesus. Gitu. Jadi orang yang disebut murid pun itu belum ngerti tentang baptisan. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan, Daf? Sebenarnya masih beberapa ada pertanyaan, mungkin next aja, Kak. Mungkin next Oke. aja. Terima kasih, Daf. Banyak Oke, belajar ya. Siap. Terima kasih Kak Tuhan Agatha berkati. dan Prof. Terima kasih banyak. Sama-sama. Jangan lupa, nggak apa-apa. Kalau kalian memang mau belajar, beli aja Alkitab. Kalian nggak akan segampang itu murtad kok. Tenang aja, kalian bisa memilih. Jadi jangan ketakutan dulu, jangan skeptis dulu ketika kalian mau membeli Alkitab gitu loh. Karena Alkitab itu tidak punya agama, dan kamu pun jangan takut lantas pindah agama gara-gara kitab gitu ya. Halo, Kak Siva. Ya, halo Kak. Selamat pagi. Udah siang nggak sih di sana? Iya, udah siang, udah jam 1:30. Oke, Kak. Islam Kristen, Kak? Saya Kristen, Protestan. Ya, ada yang mau ditanya, Kak? Oke, saya mau bertanya. Ada orang Islam, sini kan Islam banyak. Malaysia kan. Dia selalu mengejek sama saya. Betulkah Tuhan itu Yesus? Kalau dia Tuhanmu, kenapa dia menghilang dari umurnya berapa ya? 12. Sehingga mungkinlah hingga dia tiba-tiba muncul di umurnya yang ke-30 tahun dan menyatakan dia itu Tuhan. Apakah ada riwayat kemana menghilangnya? Apakah Tuhan bisa menghilang? Kemana hilangnya tidak. Tuhanmu? Dia Tuhan cakap tidak macam itu. menghilang, Kak. Tuhan tidak menghilang, Kak. Jadi memang di dalam tadi sebenarnya baru dijawab ya Pak Prof ya. Lukas 2 tadi. Lukas 2 Iya. ayat berapa tadi ya?
ayat 30 berapa ya? Yang Ayat ketika dia 41, dibawa ayat 41 Kak Siva. Nah, Di situ dikatakan bahwa tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Jadi, ayat ini kalau baca sepenuhnya, ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu ya di Yerusalem aja. Dia nggak kemana-mana. Dia nggak perlu berbuat mujizat karena karya dia itu baru dimulai usia 30. Sebagaimana Alkitab mencatat, hamba atau pelayan Tuhan di dalam bilangan berapa tadi? 27 ya? bilangan 23 ya? Dua, Bilangan berapa, Prof? bilangan berapa tadi? Bilangan 23 Ayatnya 23. Sorry. dalam bilangan tadi itu coba nanti dibacain. Itu harus Bilangan 4 ayat 23. ya, Kakak catat ya. Oke. bilangan 4 ayat 23 karena Yesus sebagai imam dia harus memulai karyanya sesuai dengan ketetapan Allah, orang yang menjadi, karena ini berbicara tentang kodrat kemanusiaannya ya. Kita berbicara tentang kodrat kemanusiaan. Orang yang menjadi petugas, istilahnya apa yang lebih tepat ya? Pelayan di bait Allah, dia harus usianya 30 tahun. Di bawah itu nggak boleh. Makanya Yesus melakukan mujizat umur 30 tahun. Dan kemudian di dalam 1 Samuel 2 ayat 5. Samuel 5 ayat 4 ya. Ya, Itu, yang tadi Daud. Di situ juga dikatakan 2 Samuel 5 ayat 4 ya. Di situ juga dikatakan Daud berumur 30 tahun waktu ia menjadi raja. Sama seperti Yesus juga, dia mulai menyatakan dirinya sebagai raja, sebagai Mesias dan sebagai imam tadi usianya 30. Prof, berarti waktu Yesus itu dilulukan itu ya, yang dia menunggangi keledai itu umur 30 ya? Itu Kak Sipa. Sekalian Kak, nanti itu tadi udah jawab ya. Sekalian Kak bilang Kak, nih saya terinspirasi dari jawaban di bawah ya. Yesus itu nggak suka di goa Kak, bilang. Sukanya di bait Allah. Sukanya di bait Allah. Jadi dia itu. Nih lesehan aja. Tapi Makanya boleh diterima. Iya, betul juga. waktu dia menampakkan, waktu dia ketemu dengan orang-orang Yahudi ngapain? Bukankah dia anak Yusuf, seorang tukang kayu kan gitu? Itu membuktikan ya memang dia di Yerusalem aja. Jadi nggak ada spekulasi Yesus pergi ke India, pergi kemana gitu, traveling, nggak ada. Jadi di situ aja. Sebagaimana tadi ditulis dalam Keluaran 12 ayat 4, ayat 40 ya. Keluaran berapa tadi ya? Kok jadi lupa lagi nih. Keluaran 12 ayat 6, Kamu harus mengurungnya, kita baca dari ayat 5. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Penggenapan yang dilakukan Yesus akan ayat ini adalah dia tetap berada di Yerusalem sebagaimana orang-orang pada umumnya dalam kemanusiaannya. Prof, itu keren banget ya. Dan kamu harus menyembelihnya ketika senja. Dia benar-benar mati pukul 3 sore ya. Ya. Weh, keren. Ini penggenapan nubuatan. Terus kakak mesti tanya balik kepada mereka, dari mulai zamannya Isa sampai Muhammad, Allah kemana? Oh iya. Nah, Iya, sekalian betul tanya juga. Kak, coba satu bangsa di abad kelima yang beragama Islam mana? Kagak ada. Penyembahnya nggak ada. Dia kagak disembah. Itu Kak Siva, tenang aja. Aku kira Kak Siva ini Muslim loh. Namanya muslimah sekali ya. Islamable Yes. banget. Sebab kecil, masa saya kecil, Islam. Ya, jadi keluarga Islam. Akhirnya kita masuk Kristen umur 12 tahun karena ya ibu dan ayah itu beda agama. Ya, jadi mama Kristen, lepas itu bapak Muslim. Jadi akhirnya kita ikut agama sendiri, mana yang kita rasa yang boleh kita terima, macam itulah. Kak, itu kan bapaknya Islam. Itu Iya, betul. ibunya Kristen. Waktu itu ibunya pernah digebukin nggak? Dikurung sampai babak belur.
Dulu Soalnya di dalam iman Islam boleh menjotos istri kan Pak Prop ya? Ya, Anisa 34. Astaga. iya, mereka bercerai karena mungkin ayah saya ada 3 istri. Dalam Kristen, Astagfirullahaladzim. dalam Islam katanya itu memang Ya. Boleh. Itu memang betul. boleh. Ya, itu ada di surat Anisa ayat 3. Iya. Anisa itu artinya perempuan ya, tapi surat itu isinya merendahkan perempuan semua ya. Anisa 34 mukul istri, Anisa 15 dikurung, Anisa 24 pelacuran ya, letterlock ditulis di situ. Terus Anisa ayat 3 itu boleh Assalamualaikum. Oh, Assalamualaikum. ya, dan semangat belajar ya Kak ya. Oh iya, makasih Kak Agatha. Saya juga sering tengok ini untuk menguatkan iman saya. Wih, mantap. Iya, sebab iya betul. Khusus Kak Siva, aku fallback ya. Thank you Kak Agatha. Ya, ini adalah anak yang survive dan pintar ya. Kenapa? Karena dia memilih benar-benar Tuhan yang benar gitu. Mantap. Di antara dilema ya Pak Prop ya sebenarnya. Iya betul, dilema macam keluarga ayah saya suruh, kenapa kamu Kristen? Kristen tak ada, itu semua masuk neraka. Mereka selalu cakap macam itu. Saya cakap, Wah, serius Kak? iya, dia cakap, Harusnya Kakak bilang Kak, Islam yang masuk neraka semua. Maryam 71 Kak, bilang dong. tapi tak, saya selalu jawab, kalau memang Yesus adalah jalan yang sesat, kenapa dalam Islam percaya kalau Nabi Isa lah yang menyelamatkan bumi di saat hari kiamat tiba? Wih, mantap. Betul. Keren. Saya ada nampak video di YouTube seorang pendeta. Ya, dia cakap macam itu. Betul, itu memang betul Kak. Betul. Iya. Sahih Muslim 220. Isa datang untuk menghakimi. Bahwa dia akan jadi hakim yang adil. Sementara di dalam surat 95 ayat 8, surat At-Tin ayat 8, hakim yang adil itu hanyalah Allah. Wah. Nah, Artinya Isa adalah Allah karena dia hakim. Mantap. itulah yang saya jawab, sehingga mungkin yang Islam keluarga saya dia akan cakap memang Isa itu yang akan jadi hakim di hari kiamat nanti, tapi Isa dan Yesus itu bukan orang yang sama. Wih, mantap Kak. Satunya yang palsu. Kak. Satunya yang Isa palsu. itu Cakap, iya. KW-nya. Ya, Isa itu KW-nya Yesus, betul. Dia Tembakan. cakap macam itu. Tapi dengan adanya live TikTok seperti ini, menurut saya sih sangat inspiratif untuk menguatkan orang-orang yang seperti saya yang di luar sana ya. Thank you untuk Kak Agatha dan Prof. Thank you. Serius. Sama-sama, Kak Siva. Sama-sama Kak Siva, kita sama-sama belajar. Betul. Tuhan memberkati Kak Siva. Ada lagi yang mau ditanya Kak Siva? Iya. Dah itu saja, saya rasa cukup. Siap. Thank you. Ya, thank you Kak Siva. Tuhan memberkati, Alright. sehat selalu. Amin, Sehat-sehat amin, juga amin. buat ibunya ya dan keluarganya. Iya, amin. Thank you. Shalom. Ya, shalom. Nah, ini berarti nggak setengah ya Pak Prof ya otaknya ya? Nah, otaknya. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama mendengarkan serta menyaksikan bagaimana diskusi ini berlangsung dan seperti apa Murtadin yang berasal daripada Malaysia kemudian memiliki iman yang kuat sekalipun orang tuanya berusaha untuk merongrong dia dan berusaha untuk melemahkan dia. Tetapi ternyata dia memiliki satu pengertian yang jelas dan benar akan firman Tuhan dan dia bisa membandingkan manakah kebenaran dan mana yang bukan kebenaran sehingga dia mantap untuk tetap menjadi seorang Kristen, menjadi seorang pengikut Kristus.
Mari kita juga terus-menerus belajar memahami akan firman Tuhan, mengerti kebenaran sehingga kita juga tidak mudah diombang-ambingkan oleh pernyataan ataupun perkataan orang terkait dengan keimanan kita. Sehingga kita mengerti mengapa kita harus beriman dan percaya teguh hanya kepada Tuhan Yesus. Oleh karena kita mengerti bahwa Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang bisa memberikan pengampunan dosa dan yang bisa menjamin keselamatan orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati.